Halo semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kali ini aku akan membahas satu topik yang pastinya relate dari berbagai kalangan usia, yaitu mengenai microsleep. Ada yang pernah dengar dengan kata microsleep? Nah, sebelum lanjut ke materi yang akan kubahas, boleh dong subscribe dulu ke YouTube channel Roy and Sarah, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video edukasi kesehatan seperti ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke guys, siapa yang udah pernah dengar dengan kata microsleep? Ya, mungkin ada yang pernah familiar dengan kondisi seperti ini. Kutunjukin ya. Wah, kacau, ketiduran guys. Oke, jadi itu yang namanya microsleep. Suatu kondisi tertidur tiba-tiba sekejap, kurang lebih sampai 10 detik, nggak nyampe 1 menit. Ini bisa terjadi kapan aja. Waktu kalian tadi lagi ngerjain tugas, lagi belajar, lagi kerja di kantor, bahkan paling bahaya pada saat kalian berkendara, baik naik motor ataupun bawa mobil. Coba bayangin, kalau kalian ketiduran seperti tadi, terus lagi bawa kendaraan, bisa oleng ke kiri, bisa oleng ke kanan, dan pastinya membahayakan kan kendaraan yang di sekitar kalian. Malah nanti bisa terjadi tabrakan. Banyak kan kasus seperti itu, pengemudi yang mengantuk, kemudian terjadi tidur sekejap, akhirnya mobilnya oleng ke kiri, oleng ke kanan, dan terjadi tabrakan, dan bisa tabrakan beruntun. Aduh, jangan sampai ya hal itu terjadi karena kita yang kurang tidur sehingga kita mengalami microsleep. Nah, microsleep ini bisa terjadi apabila kita memiliki pola tidur yang kurang baik, guys. Pola tidur yang kurang baik itu gimana sih? Misalnya ya, harusnya kan kita tidur dalam kondisi kamar yang gelap gitu ya, yang tenang, sunyi, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Bayangin kalau kita tidur terus kita masih dengar suara TV, kita masih dengar suara dari YouTube yang dari handphone kita, atau lampunya memang dinyalain terang-terang gitu ya, atau mungkin kita ya suka aja main handphone sambil tiduran gitu ya. Akhirnya apa? Kita tidurnya itu tidak lelap, gitu, tidak pulas. Siapa di sini yang suka begadang? Ya, jadi misalnya tidurnya antar-antar aja deh, jam 12-an ke atas gitu. Alasannya banyak kerjaan, atau alasannya ya pengen nonton drakor aja gitu ya. Jadi kalian tidur di atas jam 2, padahal besok paginya kalian harus bangun pagi-pagi dan berangkat bekerja atau berangkat sekolah gitu. Akhirnya kalian memiliki hutang tidur. Tidur yang cukup bagi orang dewasa itu 7-9 jam ya guys, dan itu harus dipenuhi. Kalau misalnya kalian memang banyak kerjaan, segera dilakukan pada sore harinya, sehingga jam 10 itu udah selesai semuanya, kalian bisa tidur dengan tenang. Nah, bagaimana kalau kalian memiliki kerja yang itu shift malam? Nah, itu memang tidak bisa dihindari ya guys. Dan mungkin kalian akan mengalami microsleep di masa transisi antara jadwal shift pagi ke jadwal shift malam gitu. Itu mungkin sekali terjadi gitu ya, tetapi dapat kita hindari apabila kita memiliki tidur yang cukup gitu. Kalau kalian shift malam, terus pas udah pulang kerja, setelah misalnya makan, kalian nggak langsung istirahat, tapi kalian malah main handphone, atau kalian malah jalan-jalan dulu kemana gitu, tidak istirahatkan tubuh, akhirnya tubuh kelelahan, dan akhirnya pada saat kalian harus fokus bekerja kembali, kalian nggak bisa gitu ya, tubuh kalian sudah terlalu lelah gitu, kalian memaksa tubuh kalian untuk bekerja terus-terusan tanpa ada istirahat yang cukup gitu. Dan ini juga bisa terjadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kita tahu ya, ada beberapa obat yang memiliki efek mengantuk
cukup gitu. Pasti kalian akan diingatkan oleh dokter yang meresepkan obat itu bahwa obat yang akan kalian minum ini memiliki efek mengantuk. Oleh karena itu, ketika kalian minum obat ini harus tidur gitu ya. Nah, kalau kalian sudah konsumsi obat tertentu yang memang memiliki efek ngantuk, ditambah kalian memiliki hutang tidur ya, misalnya tidurnya nggak cukup, atau mungkin memiliki kebiasaan tidur yang kurang baik, nah akhirnya meningkatkan resiko kalian mengalami microsleep. Oleh karena itu, kalian benar-benar harus memanfaatkan waktu dengan baik ya, yaitu tidurnya yang cukup 7-9 jam. Nah, gimana sih gejalanya dari microsleep? Pasti kalian pernah ngalamin tapi nggak sadar aja kalau itu yang namanya microsleep ya. Nah, yang seperti tadi aku tunjukin di awal, pasti mata kalian itu sudah mulai memberat, ngantuknya udah luar biasa sampai nggak bisa ditahan lagi gitu ya. Nguapnya terus-terusan, berlebihan. Kemudian kalian sudah nggak fokus nih waktu bekerja, nggak fokus waktu ngerjain tugas, nggak fokus waktu berkendara. Memang mengantuk itu adalah suatu hal yang manusiawi, semua orang pasti bisa mengalaminya. Tetapi bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi microsleep itu yang harus kita pelajarin saat ini. Ada gerakan yang tidak bisa kalian kontrol. Misalnya ini tadi gerakan yang kayak mengangguk gitu ya, karena kepalanya udah berat gitu, jadi tidak bisa melawan gravitasi gitu. Nah, ini microsleep sejujurnya aku dulu sering mengalami ya. Waktu aku pulang dari kampus gitu ya, karena memang dulu suka belajar tuh sampai malam gitu, sehingga pada saat di jalan itu mengantuk gitu. Tetapi memang aku manfaatkan waktu di jalan itu benar-benar tidur gitu. Kalau tidak langsung tidur, maka nanti siangnya waktu kuliah nggak fokus gitu ya. Maka kalian harus memiliki waktu tidur yang cukup. Oke, pencegahannya bagaimana? Nah, pencegahannya, kalau kalian memang akan berkendara dalam jangka panjang, misalnya kemarin waktu musim mudik gitu ya, kita udah tahu lah ya, mau musim mudik kayak atau mungkin long weekend, itu pasti banyak orang yang akan bepergian. Bepergiannya pasti nggak cuma dari sini sampai ke toko sebelah gitu kan, pasti perjalanannya bisa 2-3 jam gitu kan. Nah, si pengemudi itu wajib tidur yang cukup ya, supaya pada siang harinya dia berkendara itu kondisinya fit gitu ya, matanya segar, terus tubuhnya juga segar gitu, sehingga tidak mengantuk. Kedua, usahakan si pengemudi itu harus memiliki kebiasaan olahraga gitu ya, senam-senam dulu lah gitu, sehari atau 2 hari sebelum kalian akan berkendara panjang gitu ya, supaya tubuhnya juga lebih fit gitu, segar. Kemudian juga konsumsi vitamin gitu ya, apalagi kalau kalian mau perginya agak panjang gitu, misalnya dari Bekasi menuju ke Surabaya gitu kan, panjang ya perjalanannya. Usahakan kalian memiliki jam tidur yang cukup dan berkualitas gitu ya, 7-9 jam. Benar-benar usahakan tidurnya itu pulas, tidak terbangun-bangun gitu ya. Minum air putih yang cukup juga membantu ya, supaya tubuhnya terrehidrasi. Kemudian asupan makanannya juga yang bergizi gitu. Kadang orang itu makan kalau misalnya pagi-pagi ya, itu yang cepet kenyang aja gitu. Nah, kalau kita cepet kenyang, cepet lapar juga. Kalau cepet lapar nanti ngantuk gitu. Makanya kalau misalnya kalian bepergian mulai dari pagi, usahakan untuk sarapan dulu yang bergizi. Cukup karbohidrat, protein, lemak, buah dan sayur. Kalau kalian cuma makan karbohidrat saja, apalagi karbohidrat simplex, itu mudah dicerna oleh tubuh, maka nggak lama kalian akan lapar lagi. Nah, nanti di siang kalian udah kehabisan energi gitu. Makanya bagi yang akan berkendara atau mungkin kalian yang memang akan berangkat bekerja gitu ya, usahakan untuk sarapan terlebih dahulu. Oke, kemudian kalau misalnya kalian memang harus bepergian, berkendara gitu ya, usahakan kalau bisa ada cadangan nih supirnya ya, jadi bisa bergantian. Kasihan kan kalau misalnya cuma hanya satu supir saja gitu. Tapi kalau memang misalnya tidak ada, nah ikuti step yang pertama bagi yang menyetir ya. Oke, gimana sih kalau misalnya cuma ada satu supir aja dan memang kalian harus berkendara jangka panjang? Dalam
masa berkendara yang cukup panjang itu, usahakan ada jeda atau istirahat. Mungkin setiap 1-2 jam kalian ke rest area. Memang akan memerlukan waktu yang lebih lama kalian sampai ke tempat tujuan. Tetapi daripada kalian memaksakan diri dengan kondisi tubuh yang tidak fit, mata yang sudah berat dan mengantuk, lebih baik kalian menepi terlebih dahulu, istirahat dulu 30 menit, benar-benar si pengemudi atau sopirnya itu istirahat dulu ya, tidur 30 menit aja. Dengan kondisi tidur yang pulas, maka tubuh akan seperti di-charge kembali gitu. Jadi badannya lebih segar, kemudian bisa menyetir lebih enak gitu. Kemudian juga siapkan cemilan ataupun minuman berkafein gitu ya. Boleh saja, tetapi ya itu tidak membantu lebih lama gitu. Kalau kita nyemil yang sehat, misalnya kalian makan roti gandum atau crackers gandum atau mungkin granola gitu ya yang seratnya tinggi, itu akan membantu. Kemudian minuman berkafein misalnya kopi boleh aja, tetapi itu sebenarnya hanya membantu kurang lebih cuma 30 menit, habis itu kalian akan mulai mengantuk kembali. Nah, itu kan tadi waktu berkendara. Bagaimana kalau kalian waktu bekerja, apalagi kalian mengoperasikan mesin gitu ya? Ya, benar. Kalian harus istirahat ya. Jadi kalau kalian sudah seharian bekerja, pada saat pulang ya manfaatkan waktu untuk tidur dengan cukup, sehingga pada saat nanti kalian bekerja, kalian dengan kondisi tubuh yang fit. Misalnya memang betul-betul udah kejadian nih, udah ngantuk banget gitu ya, kalian coba deh senam-senam dulu ya, peregangan tubuh kalian, misalnya gini ya, angkat, stretching badan kiri kanan, putar-putar gitu ya, supaya otot kalian itu tidak kaku gitu ya. Putar bahunya kiri kanan, kepala gitu ya, badan ke kiri ke kanan gitu. Nah, dengan gerakan-gerakan seperti ini, maka tubuhnya akan kembali segar. Kemudian kalian minum air putih yang banyak gitu ya, atau mungkin kalian bisa stop dulu dari pekerjaan kalian, kemudian coba jalan kecil, muter-muter gitu ya, lihat yang hijau-hijau, biasanya ke tanaman gitu ya, supaya matanya kembali tidak lelah ya, karena kalau kita menatap layar komputer dalam jangka panjang itu pasti akan panas gitu, lelah matanya. Jadi kalian coba jalan-jalan dulu ke taman, lihat dulu, kemudian baru kembali lagi cuci muka gitu ya, supaya segar kembali, seperti itu. Oke, atau kalau memang benar-benar tidak bisa, kalian bisa diskusikan dengan teman sekantor, bilang untuk izin dulu sebentar, mungkin bisa bantu gantikan, kalian coba istirahat dulu, nanti baru kembali lagi ke tempat pekerjaan kalian. Oke, kapan sih kalian harus ke dokter ketika mengalami microslip ini? Nah, kalau misalnya baru 1-2 kali gitu ya, dan ini tidak mengganggu aktivitas pekerjaan kalian, mungkin kalian bisa lakukan pencegahan yang tadi aku lakukan gitu ya. Tapi pasti di luar sana ada yang pernah mengalami insomnia yang berlarut-larut gitu ya, tidak bisa mengubah pola tidur gitu ya. Mungkin memang perlu diresepkan obat-obatan oleh dokter untuk mengatasi insomnianya gitu ya. Makanya kalau kalian sudah mengalami insomnia atau sulit tidur, udah terjadi beberapa waktu gitu ya, kemudian ini benar-benar mengganggu aktivitas kalian sehari-hari, yuk langsung aja ya konsultasi ke dokter supaya kalian mendapatkan terapi yang tepat. Mungkin dari orang rumah ada yang pernah nih bilang kalau kalian tuh tidurnya ngorok gitu ya, atau mendengkur cukup keras, bahkan sampai sepersekian detik kalian tidak bernapas saat tertidur. Nah, itu adalah suatu kondisi penyakit ya guys. Ada yang namanya obstructive sleep apnea gitu ya, jadi ada obstruksi di saluran pernafasan kalian sehingga menyebabkan itu tadi tidak bernafas ya saat tertidur. Nah, ini bisa ditangani oleh dokter dan kalian akan mendapatkan terapi yang tepat. Dan yang terpenting adalah kalian itu memiliki pola hidup yang sehat ya. Kalau pola hidup kalian sehat, pasti kalian akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Bener nggak sih? Jadi memang makan makanan yang sehat itu sangat penting. Cukup karbohidrat, protein, lemak, buah, dan sayur. Minum air putih 2 liter sehari. Kalian harus menghindari minuman beralkohol ya. Kemudian kebiasaan merokok
gitu. Kemudian wajib memiliki kebiasaan olahraga yang rutin 3-5 kali dalam seminggu. Olahraganya intensitas ringan, sedang hingga ke berat. Oke guys, jadi segitu dulu dari pembahasan mengenai microsleep. Semoga kalian sudah mulai mengerti ya. Kalau kalian sudah mulai ada rasa mengantuk-mengantuk itu, kalian langsung teringat, oh iya, Dokter Sarah bilang mengenai microsleep, sehingga besok-besoknya kalian bisa merubah pola hidup kalian menjadi lebih sehat, sehingga kalian tidak mengalami microsleep lagi. Oke, semoga yang aku bahas kali ini boleh membantu kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like. Share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka pun boleh teredukasi mengenai materi yang kita bahas hari ini. Sampai bertemu di video kita berikutnya. Saya Dr. Sarah pamit. See you and God bless you. Bye.